Shalom, selamat pagi, selamat kali ini kita berjumpa di pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya mengajak untuk kita semua datang mencari Tuhan pada pagi hari ini dan kita merendahkan diri hadapannya. Kita tanggalkan semua beban-beban dan segala kesibukan kita pagi hari ini, kita tanggalkan dan kita mau fokus mencari wajah Tuhan, karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup. Tanpa Dia kita tidak akan mampu. Mari saudara, kita akan sama-sama, kita akan berdoa, kita akan mencari wajah Tuhan di dalam mesbah doa pagi kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru hari ini. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini kami datang padamu bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami yakin ini adalah hari di mana Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan Tuhan kesegaran Tuhan. Karena kami datang untuk mencari wajah-Mu. Kami tidak minta apa-apa Tuhan. Kami hanya minta Tuhan, Bapa, biarlah pada saat kami memuji menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu dengan firman-Mu, kami memperoleh berkat, kami memperoleh keselamatan, kami boleh mengalami perubahan hidup Tuhan hari ini, dan kami juga mengalami kemenangan untuk sepanjang hari ini. Menjadi landasan hidup kami, Engkau-lah Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa setan, kuasa iblis mengganggu Tuhan ibadah doa mesbah pagi kami hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hari ini Kau memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah air kehidupanku Tuhan. Kaulah yang memberikan kekuatan dan kelegaan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku Tuhan. Kaulah air kehidupanku, amin, yang memberi kelegaan. Oh terima kasih Tuhan. Kaulah roti kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalan hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu akan janji Tuhan, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku Tuhan. Kaulah air kehidupanku, Kau yang
sungguh baik. Kami boleh ada hari ini karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kau berikan kelegaan, Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, namanya sih haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur punya Allah, Tuhan kami yang mengasihi kami Bapa. Kau selamatkan hidup kami, Kau sertai kami di setiap musim hidup kami. Untuk itu kami tak takut menjalani hidup ini, karena kami bersama-Mu Tuhan. Ya Ramashandara Masyikiramaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ya Ramasyikiramaya Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai hidup kami sampai kesudahan zaman ini. Kalau masih ada hari ini kami, hati dan perasaan, pikiran dan hidup kami masih ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan Tuhan. Oh Bapa, kami tolak, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau merancangkan yang baik, bukan merancangkan kecelakaan. Kami percaya di setiap hidup kami, Kau selalu ada terlebih di dalam hati kami. Untuk itu kami tidak perlu takut. Kami mau terus menjalani hidup bersama dengan Engkau, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh syukur bagimu ya Bapa. Haleluya Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan selalu menolong. Dia selalu menjaga hidup kita, selalu menjaga. Selai rambut kita, selai hidup kita tidak akan tidak akan terjatuh bersama Dia, akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Percayalah pada Tuhan, kuatkan hatimu, oh Yesus. Tuhan selalu menolong. Dia terus tetap selalu menolong kita, selalu menjagaku. Amin. Dia mengerjakanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolong. Dia selalu menjaga kita, oh amin. Selalu menjaga. Katakan dalam imanmu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan padamu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Haleluya, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Sekali lagi saudara, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, menyiapkan hati kami untuk kami boleh Tuhan membuka hati mendengar kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, saudara, perumpamaan anak yang hilang itu diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan saudara kembalinya anak yang bungsu ke rumah bapaknya. Ya, ini berbicara tentang pertobatan. Karena di dalam pasal yang ke-15, saudara, ini Tuhan Yesus berbicara tentang banyak hal, ya, perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Ya, jadi kita bisa memperhatikan bagaimana saudara Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk kita boleh mengalami pertobatan setiap waktu. Ya, saudara, kisah tentang anak yang terhilang dimulai pada saat ia meninggalkan rumah ayahnya. Dosanya adalah dosa mementingkan dirinya sendiri, saudara. Ya, saudara,
bagaimana anak yang hilang itu meminta harta warisan yang belum waktunya, saudara. Dan kemudian dia pergi meninggalkan rumah ayahnya. Setelah itu dia memboroskan harta milik ayahnya dan hidup berfoya-foya, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia jatuh dalam dosa percabulan. Saudara, pada saat seseorang meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara, kehidupannya akan jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara dan saya, pentingnya kita boleh memelihara hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saudara, Allah yang digambarkan sebagai Bapa, ya, di dalam perumpamaan ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus yang menceritakan bagaimana respons, ya, sang Bapa tatkala anaknya pada saat dia pergi meninggalkan bapaknya, dan setelah hartanya dihabiskannya, firman Tuhan katakan, dan di negeri itu juga terjadi kelaparan, maka dimulailah saudara penderitaan, ya, yang dialaminya. Ya, saudara, saat kita meninggalkan rumah Bapa, ya, persekutuan kita yang intim dengan Bapa, maka yang terjadi memang awalnya saudara ditandai dengan keadaan yang saudara seperti menyenangkan. Namun pada akhirnya saudara adalah penderitaan, ya. Nah, ini yang dialami oleh anak bungsu ini, saudara. Dan pada saat terjadi kelaparan, dia saudara tidak ada pekerjaan, dan saudara apa yang terjadi, dia saudara ingin, ya, mengisi perutnya, dan sampai akhirnya saudara dia bekerja sebagai penjaga babi, saudara, penjaga babi, ya, penjaga babi. Dan sampai makanan dari babi itu pun saudara tidak diberikan kepadanya, ya. Betapa malangnya hidupnya, betapa penderitaannya itu sangat berat. Dan sampai satu waktu dia dikatakan di dalam ayat yang ke-17, kita akan membaca, lalu ia menyadari keadaannya, ya. Jadi pertobatan dimulai dari saudara kesadaran akan keberadaannya, ya. Tatkala ia jauh daripada rumah bapaknya, maka yang terjadi adalah memang saudara penderitaan, ya, kesusahan, ya. Dikatakan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, ya. Aku akan bangkit dan pergi ke rumah Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, ya. Saudara, apapun dosa yang kita lakukan, saudara, ujungnya adalah kita melakukan dosa terhadap Tuhan, ya. Jadi bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada Tuhan, ya. Karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak mau kita berbuat dosa, ya. Dikatakan aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi ke rumah bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, bagaimanakah kita memiliki hati Bapa? Ya, hati seperti apa yang dimiliki oleh Bapa? Saudara, yang pertama adalah hati yang penuh dengan belas kasihan, ya. Dikatakan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, melihat anaknya yang mengalami penderitaan lalu berbalik kepada dirinya. Saudara, itulah hati Bapa, ya. Saudara, bapaknya menanti, ya, anaknya itu kembali, ya. Sebab di sini firman Tuhan katakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, ya. Jadi bapaknya itu terus menanti. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya saat ini masih ada dosa dan masih hidup di dalam dosa, maka Tuhan menanti saudara untuk kembali
berbalik kepada Dia, ya, untuk kita boleh mengalami pertobatan, saudara, dan jangan kita menunda, karena tidak ada selalu kesempatan buat kita untuk kita boleh bertobat, ya, untuk menyelesaikan, saudara, memohon pengampunan daripada Tuhan. Inilah hati yang dimiliki oleh Bapa. Dikatakan bahwa Bapa di surga memiliki hati yang penuh belas kasihan, ya, saudara. Kemudian yang kedua, hati yang mau menerima dan mengampuni, ya. Saudara, tindakan ayahnya yang merangkul dan menciumnya menandakan penerimaannya dan pengampunannya terhadap anaknya yang bungsu, ya. Penerimaan dan pengampunan yang ditujukan oleh bapaknya itu, saudara, dengan tindakannya mengembalikan status daripada anaknya. Dikatakan bahwa anaknya yang bungsu itu, saudara, dikatakan ayahnya menyuruh hambanya untuk memakaikan jubah, ya, saudara, kemudian cincin pada tangannya dan sepatu pada kasutnya. Inilah pengembalian status, ya, saudara, sebagai anaknya, diterima, saudara, sebagai anaknya yang sah, ya, saudara. Saat kita jauh daripada Tuhan, maka status kita adalah hamba dosa, ya. Dan saat kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan ingin saudara berbalik dengan Dia dan status kita dikembalikan sebagai anaknya, ya. Saudara, penerimaan Bapaknya itu menandakan, saudara, bagaimana Allah yang kita sembah, dan pengampunannya, saudara, itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Malah Bapaknya mengadakan pesta buat anaknya, ya, dan Bapaknya mengatakan, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Saudara, kematian rohani, ya, dosa mengakibatkan kita diawali dengan kematian rohani, terputusnya hubungan kita dengan Allah, dan pada akhirnya akan mengalami kebinasaan yang kekal, ya. Saudara, inilah kasih Bapa. Bagaimana saudara dan saya harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau menerima dan mengampuni orang-orang yang berdosa. Saudara, jangan ada hati yang kesal, kemarahan, menjauhi mereka, saudara, melainkan kita boleh merangkul mereka, karena kita pun telah menerima belas kasihan daripada Bapa. Saudara, gambaran Allah, ya, Bapa, ya, gambaran Allah yang diceritakan di sini adalah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, yang mau menerima dan mengampuni. Itu harus kita miliki. Keadaan dunia yang sudah berdosa, gambaran Bapa itu telah hilang, saudara, dirusak oleh karena dosa oleh iblis, saudara. Sehingga, saudara, firman Tuhan katakan, biarlah hati Bapa itu berbalik kepada anak-anaknya, ya. Saudara, Bapa yang penuh dengan kekerasan, ya, terhadap anak-anaknya, ya, kemudian atau sebaliknya, Bapa yang begitu, saudara, lembek sehingga dia membiarkan anaknya itu, saudara, jatuh dalam dosa. Tidak ada fungsi kepala keluarga di dalam keluarga, sehingga banyak keluarga-keluarga mengalami kerusakan oleh karena seorang pemimpin yang belum berubah hidupnya, ya. Karena itu, saudara dan saya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengembalikan kita, ya, agar kita boleh memiliki hati Bapa. Saudara, mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya biarlah kita memiliki hati yang belas kasihan terhadap sesama. Kita boleh menerima dan mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam hidup saudara. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami memiliki hati Bapa di surga, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan penerimaan dan pengampunan. Kami bersyukur Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau berubah, kami mau bertobat, ya Tuhan. Seperti anak yang bungsu yang kembali ke rumah bapaknya, Tuhan ampuni kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini biarlah Tuhan pulihkan gambaran Bapa yang telah rusak oleh karena dosa, ya Tuhan. Dan biar kami boleh berbalik kepadamu, ya Tuhan.
Selama ini mungkin kami keras, selama ini atau sebaliknya kami terlalu lembek ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ingin memiliki hati seperti Bapa di surga, hati yang penuh dengan kasih terhadap anak-anaknya, kasih yang senantiasa menantikan anak-anaknya untuk kembali bertobat ya Tuhan. Kalau di antara kami ada yang masih hidup di dalam dosa, maka saat ini biarlah tangan Tuhan yang boleh menjamah kami. Kami boleh menyadari keadaan kami ya Tuhan, bahwa kami telah jauh daripadamu. Dan kami boleh mengalami Tuhan penderitaan, kesesakan, bahkan kekosongan di dalam batin kami, oleh karena kami menjauh daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berbalik, bertobat, mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini, pulihkan dari pandemi corona ini ya Tuhan. Biar belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Demikian juga dalam menghadapi krisis ekonomi. Segala bangsa di dunia sedang berjuang, namun kami tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya. Engkau ingin kami berbalik dan bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah dan serong di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingin setiap kami diselamatkan. Jangan ada yang terhilang ya Tuhan. Itulah hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami akan menjalani aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang mengalami sakit Tuhan, yang lawat baik di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, biar tangan Tuhan boleh menyertai kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Buat kami yang dalam kekurangan Tuhan, Kau yang mencukupi ya Tuhan. Yang terikat oleh hutang Tuhan yang bebaskan, Tuhan yang berkati ya Tuhan, sehingga dapat melunaskan hutang-hutang kami. Yang terikat oleh narkoba atau yang masih terikat oleh dosa Tuhan, kebencian, sakit hati ya Tuhan. Tuhan yang bebat hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melepaskan pengampunan seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Baik saudara, kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.